Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala amma ba'du. Kembali lagi dengan saya yang akan terus menemani kalian selama pematerian atau pemberian materi dari setiap narasumber. Dan kami ucapkan selamat siang. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan agar senantiasa bisa menyimak dengan seksama apa yang disampaikan oleh setiap narasumber. Pada siang hari ini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan menyampaikan materi mengenai kepramukaan. Mungkin di antara seluruh peserta yang mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat melalui daring ini sudah tidak asing dengan kata pramuka. Namun pada siang hari ini narasumber kita akan menyampaikan secara detail, secara rinci yang dimaksud dengan kepramukaan itu apa. Dan yang akan menyampaikan materi mengenai kepramukaan itu yakni Bapak Asep Makmur Eskom. Kepada Bapak Asep Makmur Eskom disilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk adik-adik dimanapun kalian berada. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saya ucapkan kepada adik-adik kalian sekarang sudah menjadi siswa-siswi SMKN 1 Cikarang Pusat. Ini kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMKN 1 Cikarang Pusat. Perkenalkan, nama kakak Asep Makmur. Di SMKN 1 Cikarang Pusat, kakak mengajar mata pelajaran produktif teknik elektronika industri dan diberi tugas tambahan untuk membina ekstrakurikuler pramuka. Salam pramuka. Pada kesempatan ini kakak akan menyampaikan materi kepramukaan. Di siang hari ini mudah-mudahan adik-adik masih tetap semangat mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Baik, di sini kakak sudah menyiapkan materi kepramukaan. Ada beberapa materi yang akan kakak sampaikan. Di antaranya yang pertama, sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Yang kedua, pengertian pramuka. Kemudian yang ketiga, fungsi dan tujuan gerakan pramuka. Yang keempat, prinsip dasar dan metode kepramukaan. Yang kelima, pramuka penegak. Dan yang terakhir, poin 6, dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka SMKN 1 Cikarang Pusat. Oke, kita awali dengan sejarah pramuka dunia dan Indonesia. Sejarah pramuka dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20-an. Baden Powell dikenal sebagai pemerakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Nah, pada tanggal 25 Juli 1907, Baden Powell yang menjabat saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Nah, kemudian pada tahun 1908 ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Nah, gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain dunia termasuk negara Indonesia. Kemudian tahun 1920 diselenggarakanlah Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall di London.
Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia. Kemudian lanjut sejarah pramuka di Indonesia. Nah, sejarah gerakan pramuka atau kepanduan di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1923 yang ditandai dengan didirikannya Nationale Pandinderis Organisasi atau yang disingkat dengan NPO di Bandung. Sedangkan di tahun yang sama di Jakarta didirikan Jong Indonesia Pandinderis Organisasi atau yang disingkat dengan JIPO. Kemudian selanjutnya antara 1928 sampai 1935 bermuncullah gerakan kepanduan Indonesia, baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama seperti Hizbul Waton, kemudian Pandu Ansor, kemudian ada Syarikat Islam Angkatan Pandu atau disingkat dengan SIAP, terus kemudian ada Pandu Rakyat Indonesia. Ini semua kepanduan-kepanduan yang ada di Indonesia dilebur menjadi satu, menjadi gerakan pramuka yang kita kenal sekarang ini. Terus kemudian pada tahun 1960 pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tanggal 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan pramuka Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Presiden mengatakan organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui. Kemudian aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama pramuka. Seperti tadi, organisasi yang bernapaskan agama, kemudian yang kebangsaan, semua dilebur menjadi gerakan pramuka. Dalam kesempatan ini Presiden juga membentuk sebuah panitia pembentukan gerakan pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono, kemudian Profesor Priyono, Dr. Aji Saleh serta Ahmadi. Nah, kemudian peristiwa ini dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Dilanjut ke poin 2, pengertian pramuka. Pramuka, mungkin adik-adik sudah tidak asing lagi dengan pramuka ya. Adik-adik juga mungkin sudah punya pengalaman di tingkat SD dan tingkat SMP. Pramuka adalah singkatan dari Praja Muda Kalana, yang artinya orang muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebuah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah tempat dilakukannya proses pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kemudian, jadi gerakan pramuka merupakan sebuah pola pembinaan yang berjenjang, di mana dalam gerakan pramuka ada beberapa tingkatan yang dipisahkan berdasarkan usia. Dan kemudian pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi golongan tingkat siaga, usia 7-10 tahun. Tingkat kecakapan umumnya siaga mula, siaga bantu, siaga tata, dan siaga garuda. Mungkin ini kalau di tingkat SD, kelas 1 SD sampai kelas 3. Kemudian tingkat penggalan antara usia 11 sampai 15 tahun. Tingkat kecakapan umumnya yaitu ramu, rakit, terap, dan garuda. Mungkin ini tingkat SD kelas 4 sampai kelas 3 SMP. Dilanjut dengan golongan penegak, usia 16 sampai 20 tahun. Tingkat kecakapan umumnya penegak bantara dan penegak laksana. Kemudian golongan pandega antara usia 21 sampai 25 tahun. Tingkat kecakapan umumnya yaitu pramuka pandega. Kemudian arti kiasan lambang pramuka. Mungkin adik-adik sudah tahu ya, lambang pramuka itu
kelapa. Nah, di sini lambang gerakan pramuka adalah tanda pengenal organisasi gerakan pramuka yang bersifat tetap. Lambang ini diciptakan oleh Sunaryo Atmodipurwo, seorang pegawai tinggi Departemen Pertanian yang juga tokoh pramuka pada saat itu. Kemudian lambang ini dipergunakan pertama kali sejak tanggal 14 Agustus 1961 ketika Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada organisasi Gerakan Pramuka melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 tahun 1961. Dan arti kiasan lambang pramuka. Lambang gerakan pramuka ini mengandung arti kiasan sebagai berikut. Yang pertama, buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Ini mengandung arti pramuka adalah inti bagi kelangsungan hidup bangsa atau tunas penerus bangsa. Kemudian yang kedua, buah kelapa tahan lama. Ini mengandung arti pramuka adalah orang yang jasmani dan rohaninya kuat dan bulat. Yang ketiga, kelapa dapat tumbuh di berbagai jenis tanah. Nah, ini mengandung arti pramuka adalah orang yang mampu beradaptasi dalam kondisi apapun. Kemudian yang keempat, kelapa tumbuh menjulang tinggi. Ini mengandung arti setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Kemudian yang kelima, akar kelapa itu kuat, mengandung arti pramuka berpegang pada dasar-dasar yang kuat. Dan kemudian yang terakhir poin 6, kelapa pohon yang berguna. Ini mengandung arti pramuka berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Selanjutnya, kepramukaan. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan yang sasaran akhirnya pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti yang luhur. Kemudian pramuka juga adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya di poin 3, fungsi dan tujuan gerakan pramuka. Tujuan gerakan pramuka. Gerakan pramuka ini bertujuan mendidik anak-anak dan pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia dengan tujuan agar anggotanya menjadi manusia yang berkepribadian dan berwatak luhur serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya. Kemudian selanjutnya, anggotanya ini menjadi manusia yang tinggi kecerdasan dan keterampilannya. Kemudian berikutnya, anggotanya menjadi manusia yang kuat dan sehat fisiknya. Kemudian yang terakhir, anggotanya menjadi manusia yang menjadi warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang sanggup dan mampu menyelenggarakan pembangunan bangsa dan negara. Berikutnya, fungsi gerakan pramuka. Dalam mencapai tujuan pramuka, maka terdapat gerakan atau program yang harus dilakukan. Nah, berkenaan dengan hal itu, pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010, setidaknya terdapat 4 fungsi yang dilakukan dalam mencapai tujuan pramuka.
Yang pertama, pendidikan dan pelatihan pramuka. Yang kedua, pengembangan pramuka. Yang ketiga, pengabdian masyarakat dan orang tua. Dan yang terakhir, keempat, permainan yang berorientasi pada pendidikan. Selanjutnya di poin 4. Poin 4, prinsip dasar pramuka. Gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peduli terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam. Kemudian peduli terhadap dirinya pribadi, dan kemudian taat kepada kode kehormatan pramuka. Selanjutnya, metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif progresif melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka. Terus kemudian belajar sambil melakukan. Selanjutnya, sistem berkelompok. Berikutnya, kegiatan yang menantang serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Kemudian, kegiatan di alam terbuka. Kemudian, sistem tanda kecakapan. Kemudian, sistem satuan terpisah untuk putra dan putri. Dan yang terakhir, kiasan dasar. Selanjutnya, pramuka penegak. Nah, karena adik-adik sudah memasuki golongan tingkat penegak, jadi di sini kakak sampaikan pengenalan untuk pramuka penegak. Pramuka penegak adalah anggota muda gerakan pramuka yang berusia 16 sampai 20 tahun. Nah, secara umum usia tersebut di mana di masa sosial atau disebut juga masa remaja, ya, ini masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri. Penegak dianggap sudah berani meluaskan sayapnya sendiri, kemudian bisa membuka lingkaran dunianya lebar-lebar serta mandiri. Selanjutnya, pramuka penegak, salah satu syarat untuk menjadi pramuka penegak ialah harus melewati masa yang dikenal dengan tamu ambalan. Nah, selama menjadi tamu ambalan, calon pramuka penegak wajib untuk mengikuti acara-acara tertentu dalam ambalan hingga kemudian dia dilantik dalam sebuah upacara penerimaan tamu ambalan. Nah, masa latihan bakti dan masa persiapan pengabdian ini kemudian dilanjutkan dengan masa menerapkan hasil latihan. Maka penegak di sini digambarkan sebagai kader yang memang sudah dipersiapkan untuk memberikan sumbangsi bagi masyarakat luas. Kemudian tingkatan pramuka penegak. Yang pertama, tingkatan pramuka penegak ada pramuka penegak bantara. Nah, pramuka penegak bantara ini adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum pertama dalam satuan pramuka penegak sebelum penegak laksana. Nah, golongan pramuka penegak yang belum menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, ya, penegak bantara belum dianggap sebagai pramuka penegak. Dan ini masih disebut sebagai tamu ambalan atau penegak. Jadi adik-adik kalau mau ingin melanjutkan ke tingkat bantara, adik-adik harus menyelesaikan SKU-nya dulu. Kemudian yang kedua, pramuka penegak laksana. Nah, pramuka penegak laksana adalah tingkatan syarat-syarat kecakapan umum kedua dalam satuan pramuka penegak setelah penegak bantara. Golongan pramuka penegak yang telah menyelesaikan syarat-syarat kecakapan umum penegak laksana dapat mengikuti SKU Pramuka Garuda. Selanjutnya ada yang namanya satuan.
Kalau di penegak ada satuan, kalau di tingkat golongan regu. Satuan terkecil pramuka penegak disebut sangga, yang idealnya terdiri dari 6 sampai 8 orang penegak. Sangga dipimpin salah seorang pimpinan sangga atau yang biasa disebut dengan pinsah. Nah, setiap 5 sangga dihimpun dalam sebuah ambalan. Ambalan dipimpin oleh seorang ketua yang disebut pradana, seorang sekretaris yang disebut kerani, kemudian seorang bendahara yang disebut hartaka atau juruwang, dan seorang pemangku adat. Setiap ambalan mempunyai nama yang bermacam-macam, bisa nama pahlawan, tokoh pewayangan, dan lain sebagainya yang disesuaikan dengan karakter ambalan tersebut. Nah, kebetulan di SMKN 1 Cikarang Pusat ambalannya itu Paskapati, yang artinya pasukan Kapiten Patimura dan Fatmawati. Nah, di sini ada macam-macam sangga penegak. Ada sangga perintis, ada sangga pencoba, ada sangga pendobrak, ada sangga penegas, dan ada sangga pelaksana. Selanjutnya kode kehormatan. Kode kehormatan untuk pramuka penegak terdiri atas satya atau janji dan ketentuan moral atau dharma. Janji pramuka penegak disebut satya pramuka. Berikut bunyi satya pramuka penegak. Trisatya pramuka atau 3 janji. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati dasar dharma. Kemudian ketentuan moral pramuka penegak, ya, disebut itu dharma. Berikut isi dharma pramuka penegak. Dasar dharma atau 10 janji. Dasar dharma pramuka. Pramuka itu yang pertama takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Mungkin adik-adik untuk yang kehormatan sudah tidak asing lagi ya. Selanjutnya wadah pembinaan di pramuka penegak. Nah, pramuka penegak ini tidak hanya belajar dan berlatih di sekolah atau di gugus depannya saja, tetapi ada beberapa wadah pembinaan yang bisa dijadikan tempat belajar dan berlatih guna menambah wawasan yang lebih luas. Nah, diantaranya yang pertama ada Dewan Kerja. Mungkin di tingkat ranting ada yang namanya DKR, Dewan Kerja Ranting. Terus kemudian di tingkat kabupaten ada yang namanya Dewan Kerja Cabang. Kemudian di tingkat provinsi ada yang namanya Dewan Kerja Daerah atau DKD. Kemudian di tingkat nasional disebut DKN, Dewan Kerja Nasional. Terus kemudian wadah pembinaan yang kedua ada yang namanya Satuan Karya atau SAKA. Contohnya Saka Bayangkara, Saka Bahari, Saka Dirgantara, Saka Wana Bakti, Saka Taruna Bumi, dan Saka-saka yang lainnya. Terus kemudian ada Satuan Komunitas SAKO. Kemudian yang keempat ada Satuan Tugas Pramuka Peduli atau Squad Rescue yang disebut dengan Pramuka Peduli. Dan yang terakhir ada Satuan Kegiatan Protokol. Kemudian selanjutnya yang terakhir poin 6 ini mungkin dokumentasi kegiatan pramuka di SMKN 1 Cikarang Pusat. Nah, ini kegiatan-kegiatan mingguan kita ya, di Ambalan Paskapati. Kemudian ini kegiatan-kegiatan rutin
pembinaan untuk adik-adik. Nah, ini kegiatan-kegiatan MOOC ya, masa orientasi siswa atau masa pindah golongan. Kemudian ini kegiatan bakti sosial kita. Kemarin di masa pandemi kita melakukan kegiatan bagi-bagi masker kerjasama dengan PMR SDN 1 Cikarang Pusat. Kemudian baksos untuk terdampak banjir kemarin di Karawang. Selain itu kami juga mengadakan event ya. Ini lomba antar kelas, kemudian ada workshop juga, workshop fotografi dan konten kreator untuk medsos. Selanjutnya ini ada video kegiatan-kegiatan waktu di Bumi Perkemahan Karangkitri. Ini kemah kebangsaan ya, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Nah, ini sasarannya pramuka-pramuka penegak se-Kabupaten Bekasi. Kebetulan SMKN 1 Cikarang Pusat ikut andil untuk kegiatan ini. Ini pembinaan dari Bapak TNI, instrukturnya langsung dari TNI. Dalam kegiatan ini kita mengikuti protokol kesehatan yang ketat ya.
materi kepramukaan. Mungkin kalau adik-adik lebih penasaran lagi atau ingin mendalami lagi tentang kepramukaan, silahkan gabung bersama kami di Eskul Pramuka SMKN 1 Cikarang Pusat. Kurang lebihnya kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak persilakan lagi untuk pembahasan. Baik, wah, terima kasih banyak kepada Kak Asep Makmur Esko selaku pembina Eskul Pramuka di SMK Negeri 1 Cikarang Pusat. Pembahasan yang cukup menarik ya mengenai kepramukaan itu sendiri. Nanti di akhir mungkin materi yang telah tadi disampaikan oleh Kak Asep Makmur Esko akan di-share kembali di grup oleh tim panitia. Jadi di antara kalian yang memang berminat silahkan dibaca-baca ulang slide atau materi yang telah tadi